Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Buat teman Radio Jurig yang baru menemukan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita Tanah Wingit 1994. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka tak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Tanah Wingit 1994. Melalui adu penalti, Brazil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994. Sebuah pertandingan yang sangat sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brazil di Piala Dunia tersebut. "Mukti, pulang sekarang ya," kata ibunya menghampiri Mukti dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. "Ya Bu," aku balas menjawabnya. "Biarin aja dulu, Lastri. Senang-senang sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu," ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. "Pak Rohmat, besok kami udah harus berangkat," balas ibu. "Wah, cepet juga ya." "Ya sudah, hati-hati kalau sempat main ke kampung sini ya," ujar Pak Rohmat sambil mengacak-acak rambutku. "Ya Pak, teman-teman pamit dulu ya," teriakku. "Ya, kalau sempat mampir," balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus sekolah SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang Bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. "Kita benar harus pindah Bu?" tanyaku. "Iya Nak, Ibu kan udah cerita setelah Bapak meninggal kemarin banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah, bahkan sampai ngancam mau nyelakain kamu dan Gendis adikmu," jawab ibu. "Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget ada banyak penagih utang yang menagih ke rumah. Mereka bilang Bapak berhutang pada mereka tak hanya 1 tapi banyak. Jujur kami tidak pernah tahu kalau Bapak memiliki banyak hutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seseorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka punya hutang, tapi 1 orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa? Melawan mereka? Terus kita gimana Bu? Kita tinggal di Jawa, ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana," ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual, diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada 1 rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati
karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Beruntung ada yang mau membeli rumah ini, uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana, tambah ibu. Iya bu, padahal cuma rumah begini saja ya, balasku. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan sangat tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual, dari sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru. Itu yang akan mengantarkan kami ke rumah baru kami. Sudah termasuk semua. Tanya Bang Jeki, supir yang akan mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya, kata ibu. Ngopi dulu aja, ada gorengan juga nih, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Bukti, sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri namanya. Tanyaku sembari menghampirinya. Ini kamu bawa ya, ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja. Aku dapat mimpi nggak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka, tapi sepertinya ia berniat baik. Jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Andri, balasku. Hati-hati ya, jaga adikmu Gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD, tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa ini, rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah, namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki berparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seseorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadimin, sebut ibu. Gimana perjalanannya? Lumayan Pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja, besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadmin. Alah Pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan, malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadmin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Pak Jaki dan Pak Ngadmin pun membantu kami, sementara ibu menyalakan lampu templok yang sudah tersedia di tembok rumah.
belum ada listrik, Bu? Tanyaku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang sendirian tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki nginep dulu aja, pagi baru pulang, ada kamar kosong kok, ucap ibu. Ah, enggak, saya langsung saja. Habis ini mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Larasati benar yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Iyalah Mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadmin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman air panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tok, 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 ada suara dari luar. Tok, tok, tok. Setahuku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek-nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan di luar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. Ibu, tanyaku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada gendis yang tertidur. Kenapa Mukti? Teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. Ada nenek-nenek Bu, serem di luar jendela, ucapku. Nenek-nenek? Malam-malam gini, jangan ngarang kamu. Kalau capek tidur duluan aja, balas ibu yang sedang membersihkan kompor yang mungkin akan digunakan untuk masak besok. Iya Mas Mukti, tidur duluan saja, nanti gendis nyusul. Tambah gendis yang tengah minum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Tunggu, gendis, kamu di sini? Tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas gendis tertidur di kamar. Iya, minum susu dulu, habis ini mau tidur disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sambil menoleh ke kamar tempat aku melihat gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh, ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi, apalagi di kamar, karena kamar yang lain masih berantakan. Malam itu kami tidur dalam satu kamar, tapi walaupun lelah, malam itu akan sulit untuk tidur saat mengingat kejadian tadi. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut ke bagian kedua yang memiliki judul Tanah Wingit 1994. Terima kasih buat teman Radio Jurik yang sudah mengikuti channel kami. Dan sebelum meninggalkan Radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi.
Buat teman Radio Jurik, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu di bagian kedua Tanah Wingit 1994.